آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Marilah kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 46. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Abdullah Al-Wasiti berkata, Abdullah Al-Wasiti berkata, Sidin berkisah. Sidin ini mengisahkan tentang Sidin tetamu perempuan yang mana perempuan itu berpandir dengan bahasa Al-Quran, dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Nah, Pak Sidin, saya melihat seorang wanita di Arafah, di padang Arafah lah, mengucapkan apa yang diucapkan perempuan itu, man yahdillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalahu. Itu ayat Quran lah, cuman di situ tulisannya bahasa Latin. Jadi perempuan itu berpandir, may yahdillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalahu bijar. Kalau ayat Al-Quran itu diterjemahkan, tuh ada terjemahnya tah. Nah, pajar terjemahnya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada orang yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tiada orang yang dapat menunjukinya. Nah, itu arti daripada ayat Al-Quran yang dibaca oleh perempuan itu. Cuman perempuan itu orang Arab kan, jadinya membaca bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu ya. Adapun terjemahnya itu pengarang kitab ini yang menerjemahkan. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Kemudian saya tahu, kata Abdullah Al-Wasiti, kemudian saya tahu bahwa wanita itu seorang yang tersesat. Maksudnya tersesat jalan. Orangnya ini orang yang tersesat jalan menuju Mekah kah gitu. Nah, kan ini tadi waktu di padang Arafah tahu jalan. Jadinya berpandirnya dengan bahasa Al-Quran, mengisyaratkan kepada orang bahwa saya ini tersesat dalam berjalan nih, tapinya mengutip ayat Al-Quran, yang mana ayat Al-Quran itu artinya siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dia
tiada orang dapat menyesatkannya. Tapi siapa yang disesatkan oleh Allah maka tiada orang yang dapat menunjukinya. Artinya bahasa katanya aku ini tersesat jalan gitu. Berarti bebinian ini hafal Quran binanya nih. Hafal Quran dan mengerti isi kandungan Al-Quran, makanya dia berpandil dengan bahasa Al-Quran. Nah, saya pun lalu bertanya kepadanya, kutakoni pulang jar Abdullah Al-Wasiti nang bebinian ini. Wahai wanita, Anda ini datang dari mana? Itu pertanyaannya. Artinya pian ini dari mana? Jadi sampai tersesat nih. Jawabnya, menjawabnya bahasa Al-Quran pula. Apa tuh? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ayat Quran dah, surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kalau diartikan tuh ada artinya telah apa jar? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ketika ditakoni pian dari mana? Salahnya menjawab subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian aku tahu kalau wanita itu datang dari negeri Syam. Salahnya dari negeri Syam. Kan nang kisah ayat itu kan kisah Nabi Muhammad telah diisrakan. Nabi Muhammad diperjalankan daripada Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Palestina itu bahari iya termasuk Syam, negeri Syam. Jadi hanya aku paham ya Sidin bahwa bebinian ini dari negeri Syam soalnya. Tanyaku selanjutnya, aku takoni pulang bebinian nih. Apa keperluan Anda datang ke sini? Artinya, pian apa ke sini datang ke sini? Jawabnya, bahasa Al-Qur'an pulang menjawab. Apa jari? Walillahi 'alaihin nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu ayat tentang kewajiban haji. Lah. Ulangi. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apa artinya? Itu artinya ada situ. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi bagi orang yang sanggup berhaji itu diwajib haji kelak. Itu maksud daripada ayat yang dijawab oleh perempuan tadi. Saya pun tahu bahwa tujuan wanita itu beribadah haji. Soalnya si ini anak haji pas ini. Cuman tasasat di padang Arafah. Aku bertanya lagi. Ini batu binian nih lah bila ditakoni jawabannya ayat Quran. Cuman ayat Quran nang isinya tuh nang sesuai dengan jawaban Sidin. Saya pun tahu. Aku bertanya lagi, betapun pulang Sidin bebinian tah. Apakah Anda bersuami? Artinya bini bisi laki kah? Sudah atau bujang Pak masih? Jawabnya wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Kalau diwakafkan dalam bahasa Arab itu ilm. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm.
Tuh ayat Quran dah jawabannya dah. Jawab kayak ayat Quran pulang sini nih. Nah, apa artinya? Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Kira-kira tuh kalau usah ikam betakun masalah, nah aku ini bersuami kah adakah? Kira-kira gitu, lain urusan ikam. Nah. Tanya aku selanjutnya, utak pulang begini ini. Maukah anda, itu andalah naik unta? Kan bahari kan tidak kalau kisah nang mobil, bis. Artinya pian hakun kahulun atarakan nabu unta. Hendak ke mana? Hendak ke Makkah. Kalau tadi hendak berhaji, maukah anda naik unta? Jawabnya ulang nih bahasa Arab, bahasa Quran pulang. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Ayat Quran dah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa artinya? Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan niscaya Allah mengetahuinya. Maksud mengetahui itu membalasnya. Artinya tuh jangan bebinian nih bahasanya tuh kebaikannya pang pian matarakan bunta mudahan pian dibalas kebaikan pian oleh Allah. Nah itu maksudnya. Ayuha artinya ulun ini diatarakan pakai unta. Nah itu maksudnya. Nah ketika wanita itu akan naik ke atas punggung unta na ampun Abdullah Al-Wasiti nih. Dia pun berkata, soalnya bocap peminin itu tetap juga bahasa Quran pulang. Napa jar? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat Quran dah. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Apa artinya? Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan engkau jangan memandang aku. Itu kan ayat kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, itu ayat tentang bubuhan lelaki ini hendaklah memejamkan mata, artinya menjaga pandangan, jangan hendak melilik bebinian yang bukan mahram. Jadi artinya nih aku nih nenek unta nah jangan dicangi aku. Nah kita ini kan lain mahram. Ujar nang bebinian itu bahasanya tak. Seharusnya sepatutnya orang beriman daripada laki-laki dia menjaga pandangannya, jangan menjenaki akan diriku ini seorang perempuan. Nah, saya pun jarah Abdullah Al-Wasiti nih. Saya pun berpaling daripadanya, artinya tuh berpaling kada menjangi. Kada mencangi bebinian tadi. Setelah dia naik, maksudnya naik unta, saya bertanya, bertakon pulang Abdullah Al-Wasiti nih. Siapakah nama anda? Nama pian siapa? Wahai seorang perempuan. Jawabnya, pakai bahasa Quran pulang menjawab, Wadhkur fil kitabi Maryam. Itu ayat Quran dah. Wadhkur fil kitabi Maryam. Apa artinya? Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran. Jadi wanita itu bernama Maryam kalinya. Maryam misalnya namanya. Nah, saya bertanya lagi, apakah anda punya anak? Ini si anakkah? Dia menjawab bahasa Quran pulang. Wa wassa biha Ibrahim banihi Yaqub. Nah, itu ada ayat Qurannya kata. Tapi orang kada hafal aja surah apaan itulah. Wa wassa biha Ibrahim banihi Yaqub, dan Ibrahim telah mewasiatkan
ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Nah itu terjemahnya daripada yang ayat Quran yang dibaca oleh perempuan tadi. Ujar Abdullah Al-Wasiti, saya pun tahu bahwa dia mempunyai anak. Anaknya siapa? Mungkin Ibrahim, Yakub. Kena dulu mewasiatkan ucapan Pak dia betul. Ucapan itu dia mempunyai anak kepada anak-anaknya tadilah kepada anaknya, berarti dia mengisyaratkan begini itu bahwasanya itu bisi anak gitu nah. Bisi anak dulu ada penyambat ngarannya panglilah. Lalu tanyaku selanjutnya. Siapa saya nama-nama mereka? Artinya anak-anak pian itu siapa ngarannya? Anak-anak pian itu siapa ngarannya? Dia menjawab, bahasa Quran pulang menjawab, wa kallamallahu Musa taklima ngalihai bahasa Latin ini membaca Quran. Wattakhazallahu itulah wattakhazallahu Ibrahim khalila kayak ini nah wattakhazallahu Ibrahim khalila itulah bacaannya wattakhazallahu Ibrahim khalila itu. Kemudian ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi kalau tulisannya, cuman kalau diwakaf fil ard. Ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Apa aja artinya? Dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung. Berarti nara anak sini saya kau Nabi Musa. Bukan Nabi Musa atau dan Allah telah berbicara kepada Musa secara langsung, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi. Berarti anak sini ini bertiga. Yang pertama Musa ngarannya, yang kedua Ibrahim, yang ketiga Daud. Soalnya anak sidin bertiga. Nah, itu nama-namanya. Tanyaku betakon pulang. Di mana mereka tinggal? Neng anak-anak pian bertiga lah. Akan saya cari. Artinya ulun berusaha akan mencari anak pian yang ulun mengantarakan pian nih ke anak pian di mana alamatnya? Nah, misalnya kayak itu. Jawabnya bahasa anu pulang nah bahasa Arab pulang, bahasa Quran pulang. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Apa artinya dah? Dan dia ciptakan tanda-tanda petunjuk jalan. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk jalan kendaraan unta. Artinya lihat ya bintang-bintang. Nah, orang bahari itu kan mencari petunjuk tuh di depan melihat pelang jalan. Wah ini kan bertulisan kalau Jalan Ahmad Yani itu ada pulang pasti bila ada simpang 3 gambut ya hulu sungai ya pantai ya kalau bahari ridan itu. Jadi itu mencari petunjuk jalan tuh dengan melihati bintang bila malam juga dengan ilmu falak ilmu astronomi bahari. Nah, kataku betakon pulang, wahai Maryam, kan bebiniannya tadi menaranya Maryam. Wahai Maryam, apakah anda mau makan? Artinya bini tersasarnya bisa lapar soalnya. Nah makan nggak pian? Dia menjawab, Inni nazartu lirrahmani sawma. Bahasa Al-Quran pulang. Inni nazartu lirrahmani sawma.
Apa aja artinya? Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Oh sekalinya sih ini puasa sekalinya. Dan saya tahu bahwa dia berpuasa. Setelah saya sampai ke tempat anak-anaknya, nah sekalinya tetamu sudah anak-anak jalan tadi kalau jalan membawa si Maryam ini Bu Unta. Tetamu sudah lawan anak-anak sidin tadi. Lalu dijulungai kalau lawan nah mamamu aku tak dapat mamamu nah di padang Arafah sidin tersesat. Nah, lalu mereka melihat wanita itu semuanya menangis. Nah anaknya nih mungkin tapi salam buitan ngelak pas tetamu menangis menangis bahagia kira-kira atau menangis maras. Wanita itu pun berkata bahasa Arab pulang, bahasa Quran pulang. Apa ya? Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati. Kalau diwakaf ilal Madinah. Surah Al-Kahfi kalau enggak salah itulah. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Itu terjemahnya lah. Selanjutnya saya bertanya kepada anak-anaknya tentang wanita itu. Artinya kenapa Mama Ikam tuh bila ditakuni pasti menjawabnya dengan bahasa Quran. Mereka menjawab lalu dijawab oleh anak-anaknya. Sesungguhnya ibuku telah tersesat selama 3 hari di padang Arafah tadi tersesat selama 3 hari bertahu jalan. Jangankan bahari wah ini gini bisa pian orang kampung ibaratnya soalnya tulak umrah tasasat soalnya kemana kah sasatnya tapi bisa daripada jamaah bisa juga ya kelak. Tapi wah ini nyaman kalau nang bebuan nang jamaah umrah tuh ada nang kartu namanya di sini jadi minta antarakan orang gimana aja orang mau dijualkan ya kelak. Bahasa Arab berbisa pulang misalnya ya. Nah jadi mama kami itu aja tersesat selama 3 hari. Nah beliau ini anaknya mengisahkan kepada Abdullah Al-Wasiti. Beliau bernazar tidak akan berbicara kecuali dengan Al-Quran. Bernazar artinya nih bagus ya Allah kada pandir kecuali Quran aja nang dibaca. Artinya ada pandir dosa nih. Sesudah itu saya melihat anak-anaknya menangis. Saya bertanya, ujar Abdullah Wasiti nih, mengapa kalian menangis? Sahut mereka, ibu dalam keadaan sakaratul maut. Mungkinlah setelah tetamu tadi sudah di tetamu lo anak sini sudah. Batu pulang mungkin setelah beberapa waktu si Abdullah Al-Wasiti ini tetamu anak-anaknya ini menangis. Ditakuni kenapa jadi buat nyawa menangis? Dikisahkannya ibu kami hendak meninggal dunia waktu itu sakaratul maut. Maka saya masuk, maksudnya mailangi sambil menanyakan keadaan wanita itu. Diilangin Abdullah Al-Wasiti ya bebinian itu. Kayak apa keadaan pian? Jawabnya, nah tetap aja pulang berpandir dengan bahasa Quran. Apa aja? Wajah as-sakratul maut bil haqq. Bil haqqi lah barisnya dah. Cuman kalau diwakaf bil haqq. Wajah as-sakratul maut bil haqq. Artinya apa? Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Merasakan sakaratul maut pengubinian nih. Setelah wanita itu mati, artinya meninggal, ujar Abdullah Al-Wasiti, saya bermimpi bertemu dengannya. Suatu malam aku saya tak mimpi bertemu arwah
Maryam deh, yang perempuan yang bernama Maryam deh. Saya bertanya, ini dalam mimpi nih, Anda berada di mana? Wahai seorang perempuan. Dia menjawab, nah tetap dia bilang menjawabnya dengan bahasa Quran. Nah bajar, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin in 'inda malikim muqtadir. Surah apa itu itulah. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu dalam taman-taman, maksudnya taman-taman surga dan sungai-sungai. Kan surga itu di bawahnya mengalir sungai, taman-taman, sungai di bawahnya mengalir, maka sungainya sungai madu, sungai susu. Maka ada bebasian susunya. Minum cipok aja sih tak. Dan di tempat yang disenangi, sekalinya beginian ini ahli surga sudah. Siden setelah meninggal dunia apa masuk surga, siden dapat kenikmatan surga. Sejauh aja bang, siden mengisahkan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam taman-taman, maksudnya taman-taman surga. Akhirnya sidinnya begini di surga. Nah, dalam kaitan dengan kisah di atas, apa kaitannya dengan kisah yang di atas? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yastaghfiru lil mar'atil muti'ati li zawjiha at-tayru fil hawa'i wal hitanu fil ma'i wal malaikatu fis sama'i ma damat fi ridha zawjiha. Apa jar artinya sabda Nabi? Burung-burung di udara, burung-burung yang terbang di udara dah, burung apa aja. Ikan-ikan di laut, termasuk ikan-ikan di sungai, di sumur, di danau, di bawah manang bebanyu. Dan para malaikat yang berada di langit sebarataan itu, napa? Benar-benar memohonkan ampun kepada wanita yang mentaati suami. Selama wanita itu masih berada dalam keridhaan suami. Nah, jadi bila ada seorang perempuan yang bagus benar lawan laki, taat lawan laki, menyenangkan hati laki, itu burung-burung to ujar burung-burung sebarataan burung-burung. Ya Allah, ampuni dosa perempuan itu ya. Nah, iwak-iwak juga, iwak-iwak yang ada di laut, seberatan iwak-iwak tuh nya beristighfar, ujar iwak tuh dengan bahasanya, ya Allah ampuni perempuan yang taat kepada lakinya itu. Malaikat kata juga, malaikat yang ada di langit seberatan berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa perempuan yang taat kepada lakinya itu. Nah, jadi bila perempuan yang taat kepada lakinya, menyenangkan hati lakinya, itu biar kada seandainya ia koler membaca istighfar, ya doa dosanya diampuni Tuhan berkat doa burung, doa ikan, doa malaikat. Habis dosa-dosanya diampuni Allah Ta'ala berkat makhluk-makhluk Allah Ta'ala teman mendoakan supaya diampuni. Itu kalau perempuan itu perempuan yang taat kepada lakinya. Fadilat taat kepada laki nih, dosa diampuni. Ada pulang kisah nih di Baghdad. Nah, Baghdad tuh ibu kota Irak di Timur Tengah sana. Ada seorang lelaki menikah dengan seorang putri pamannya. Berarti wan sapupu nih nikah. Wan sapupu nih nikah. Pamannya nih berisi anak perempuan, lalu dikawininya, dinikahinya, berarti kawin lawan sepupu. Boleh aja bang kawin lawan sepupu, berarti sepupu sekali nih, sepupu 2 kali, sepupu 3 kali, sepupu 4 kali, nah, sepupu sekali boleh aja kawin. Cuman nang bagusnya amun bakal kawinan itu jangan
kerabat dekat. Kalau sepupu sekali itu masuk kerabat dekat. Lamun kawa tuh cari nang kadede hubungan keluarga. Boleh aja nang kawin bersepupu sekali itu boleh aja, bersepupu 2 kali itu cuma kan tuh kerabat dekat atau keluarga dekat. Nang bagus tuh nang dianjurkan itu mengawini nang perempuan nang jauh. Seandainya ada kaitan keluarga juga jauh tak jauh kali kaitan keluarga atau kada lalu kaitan keluarga, nah itu bagus. Kenapa jadi bagus? Karena itu mempengaruhi kita kepada keturunan, kepada anak-anaknya. Kalau seorang laki-laki, ini menurut nang di kitab lah, kira-kira menurut penelitian itu juga laki-laki nih, sama seorang perempuan yang mana perempuan ini misalnya sepupu sekali, oninya itu modelnya tuh biar kayak model kayak adingnya, modelnya kada adingnya bang, kan ading sepupu lah ibaratnya tuh, kayak kerabat dekat lah. Jadi ibarat benapsu tuh benapsu aja cuman tidak terlalu benar, maksudnya tuh tidak sempurna nafsunya karena kayak ading lah ibaratnya tuh ada ikatan keluarga masih. Nah jadi ibaratnya tuh tak kurang lah nafsunya. Nah bila tak kurang nafsunya bolah lalu berkumpul. Lalu misalnya tak hamil, itu anaknya itu nak kecerdasannya tuh tak orang juga, kepintarannya tuh tak orang juga, bukan kada pintar, ya tak orang lah kejeniusannya tuh tak orang. Dikarenakan kedua orang tuanya ini tak orang juga nafsunya, karena masih ada kaitan keluarga. Nah, lain misalnya ini seorang laki-laki, ini seorang perempuan. Nang inya nih kada kaitan keluarga atau keluarga jauh, kalau jauh 10 kali kan misalnya, 10 20 kali kan misalnya. Maka dia apabila menikahi perempuan ini jauh kaitan keluarganya atau kada kaitan keluarganya, itu menurut penelitian nafsunya itu ganal lah. Nah, bila ibaratnya tuh nafsunya tuh ganal dan sempurna, lalu berkumpul sama istri, hamil, itu anaknya tuh cerdas otaknya. Menurut penelitian kebanyakan kayak itu. Nah, makanya dianjurkan tuh bila menikah itu jangan keluarga dekat, cari keluarga yang jauh. Mau sepupu juga ya, sepupu 3 kali kan, jauh sedikit. Mau sepupu sekali boleh aja bang. Cuman tak kurang nafsunya dan itu nanti mempengaruhi kecerdasan keturunannya, anaknya. Gitu. Jadi ada seorang laki-laki menikah dengan seorang putri pamannya, berarti sepupu sekali nih. Dia telah berjanji tidak akan berpoligami. Apa sudah menikah? Sayangnya ulun berjanji tidak akan menikah lagi dengan perempuan lain. Ya. Pada suatu hari datanglah seorang wanita di tokonya. Nang lelaki yang ini inya berusaha berisi toko, berjualan di toko napakalah. Sakanya didatangi oleh seorang wanita dan meminta agar lelaki itu mau menikahinya. Sakanya perempuan ini meminta, bukan merayu lah, ini perempuan baik-baik ini, meminta agar menikahi. Kalau merayu itu bisa juga kok membawa selingkuh nih kada. Artinya tolong nikahi ulun. Maka laki-laki ini sudah berkomitmen nih, berjanji nih lawan bininya di rumah kada akan berpoligami. Nah, dia tuh laki-laki lah memberitahukan kepada wanita itu bahwa dia telah berjanji kepada istrinya untuk tidak berpoligami. Nah, minta maaf benarnya ulun ini sudah berbini, dan ulun sudah berjanji dengan bini ulun
ulun ini kada kawin lagi, kada berpoligami. Jadi jangan paksa ulun untuk menikahi pian. Ujar, ini laki-laki baik-baik juga ini. Bah mung kada laki-laki baik-baik pian dibawanya di tokonya berselingkuhnya dalam toko tuh. Ini kada laki-laki ini baik-baik juga orangnya. Nah, wanita itu pun berjanji andai kata dia telah menjadi istri kedua, maka dia rida digilir seminggu sekali pada setiap hari Jumat. Artinya mohonlah nikahi ulun. Seandainya ulun pian sudah nikahi ulun dan ulun jadi istri kedua, ulun rela sekali seminggu dapat giliran. Biar lawan ini pian yang pertama tuh 6 hari, ulun sehari. Maksudnya hari Jumat, memilih hari Jumat. Nah, akhirnya apa? Karena memohon, kasihan juga lelakian nenek. Akhirnya lelaki itu menikah lagi dengan wanita tadi tanpa sepengetahuan istri pertama. Boleh aja bang, sah aja bang. Akhirnya lelaki itu menikah lagi dengan wanita tadi. Cuman mudi kayak melanggar perjanjian bang le lawan istri pertama. Cuman inilah ini apa namanya kena ujung kisahnya hanya tahu pian tak kenapa bebini ini memohon untuk dinikahi, ada kena ujungnya. Hingga berjalan sampai 8 bulan. 8 bulan dah berlalu setelah menikahi perempuan deh. Istri pertamanya yang putri pamannya itu yang sepupunya yang dikawininya deh. Lalu ingkar kepadanya. Ingkar itu maksudnya bolah mudil kayak curiga. Apa nih bina lambat bulik begawi hari Jumat kan udah bulik-bulik. Nah, lalu bina curiga kemana abahnya nih? Jangan nih. Nah, dan menyuruh jariyah itu budak perempuan untuk mengawasi suaminya. Jadi istri pertama ini punya budak jariyah, budak perempuan namanya jariyah. Anu pangjar, tolong pangjar mata-matai suamiku tuh. Ini hari Jumat kan udah balik ke rumah. Coba awasi dia. Nah, mengawasi suaminya kemana dia pergi. Tiba-tiba suaminya masuk di sebuah rumah dihintipakan oleh nang budak perempuan deh. Sekalinya seorang suami ini masuk ke sebuah rumah di kampung sebelah kan di mana kalah. Jariyah itu pun lalu bertanya kepada para tetangganya. Tetangga nang dimasuki rumah deh oleh laki-laki deh. Kalau seandainya wah ini leh, nah di kamera atau pakai HP secara diam-diam, dikirim kepada bini, nah laki mau masuk ke rumah binian, wah ini lah. Nah, mereka tetangga memberitahu bahwa lelaki itu telah menikah dengan wanita pemilik rumah. Jadi jarak tetangga itu laki-laki itu lakinya ini hanya menikah 8 bulan yang lalu. Itu lampu rumah tuh bininya. Nah, jadi sudah jariyah nang baik juga kada nang jariyah kada nang kayak itu kada amun jariyah nih budak perempuan kayak itu ya. Wah, makanya aja bisi bini sudah di sana. Wah, bagi saya lah lalu pirale kisahnya. Bala bebini ulang lah di sini. Ini aku nih pembantunya. Wah, kada kayak itu, Bang. Ini jariyah nang baiknya sekedar mencari informasi aja. Nah, jariyah itu kemudian kembali dan melaporkan keadaan suaminya kepada tuan putri, istri pertama bahwa suaminya telah menikah lagi. Menikah pulang artinya lagi pian. Ujar nang bobohan nang di kampung situ, tetangganya mengisahkan lagi pian menikah.
Mendengar laporan itu, lalu Tuan Putri berpesan, ini istri pertama yang baik juga, sama-sama baik berarti nih. Bah, bang, amun kada sabar pian lu bisa dilabraknya nih. Neng lakinya ini bisa memamai ini. Nah, mendengar laporan itu, lalu Tuan Putri berpesan, wahai Zariyah, wahai budak perempuanku, Anda jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun, jangan bagi kisah lah, bahwa lakiku kawin pulang, jangan bagi kisah. Barana ya. Nah, dan ibaratnya nang istri pertama ini pun pura-pura kada tahu juga. Pura-pura kada tahu. Jadi wan laki itu biasa pura-pura kada tahu. Laki pun kada bagi kisah juga gitu. Nah, bagusnya tah. Walaupun misalnya hati seorang perempuan tuh ada aja tersakiti, rasa didustai ya Allah, janjinya dikhianati, ada poligami saja poligami. Cuman mungkin bininya ini baik sangka aja on laki. Apakah alasannya nih? Nah, cuma kita ujungnya lihat ujungnya tak daripada kisah ini. Nah, setelah lelaki itu meninggal, mungkin tuh haul sudah umur habis umur meninggal itu bukan diracuni lah. Kalau misalnya bini pertama nih dendam lalu meracuni lelaki kada. Nah, habis umur aja. Setelah lelaki itu meninggal, lalu istri pertamanya menyuruh jariyahnya untuk menyampaikan uang sebesar 500 dinar. Dinar itu piantalah kepingan emas. Berarti 500 kepingan emas. 500 kepingan emas itu pian bisa bakarung-karung. Walaupun karung halus. Dinar tuh kepingan emas berarti sugih nih lakian nih. Meninggal dunia berarti banyak warisan. Lalu disuruhnya jariyahnya ini untuk menyampaikan uang sebesar 500 dinar kepada istri keduanya. Wahai jariyah, tolong nih julungakan nih duit 500 dinar kepada istri kedua daripada suamiku. Bagus kelak. Amunnya seandainya bini yang pertama nikah ada bangun yang pasti kayak ini lah. Maaf kau memberi warisan kayaknya hinya ambil lakiku. Bisa kayak itu kan bila kurang bagus akhlaknya. Tapi ini bagus akhlaknya karenanya memandang itu istrinya juga daripada lakiku, dia berhak juga mendapatkan warisan. Jujurnya. Nah, dan menyampaikan ucapan kepada nang istrinya nang kedua tuh, wahai jariyah, semoga Allah memberikan pahala yang besar kepadamu sehubungan dengan kematian suamimu. Habari kina bahwasanya abahnya meninggal sudah, dan mudah-mudahan pian sabar, dengan sabar itu pian dapat pahala besar. Kan bagusnya mana mendoakan mulang ada kisah nang istri pertama melabrak istri kedua lalu mengalahi kada. Nah, artinya nih secara tidak langsung memberitahukan artinya abahnya meninggal sudah. Nah, suamimu telah meninggal dunia, meninggalkan uang sebanyak uangnya harta warisan maksudnya 8.000 dinar. 8.000 dinar. Yang 7.000 untuk putranya daripada istri pertama. Dan yang 1.000 dinar separuh untuk istri pertamanya dan yang separuh untuk kamu. Berarti lah istri pertama beisi anak seekong. Laki-laki kan anaknya tadi ya? Oh ya, putranya. Bisi bini 2. Nah, jadi dapat 7.000 untuk 7.000 dinar untuk
anaknya gitu bang warisan tah. Kemudian 1.000 dinar untuk dibagi lawan istri pertama istri kedua. Jadi 500 orang kan adilnya tah. Jujurnya tah istri pertama ini membagi warisan. Nah, dan yang 1.000 dinar separuh untuk istri pertamanya dan yang separuh untuk kamu. Gitu nang anu nih pesan nang istri pertama nih kepada jariyah untuk membawakan 500 dinar tadi. Nah, setelah jariyah tadi budak perempuan lah memberitahukan kepada istri kedua sampai sudah ke rumah istri kedua. Artinya tuh siapa pian? Bapak kenapa pian datang ke sini? Jadi dikisahkannya aku nih adalah seorang budak perempuan daripada istri pertama daripada suamimu. Kayak itu dikisahkannya. Kesini hendak menjulungakan harta warisan dan mahabarakan bahwasanya suami pian meninggal. Nah, setelah jariyah itu memberitahukan kepada istri kedua yang menjadi madu tuan putrinya, maka dia pun lalu berkirim surat. Lalu menulis surat, istri kedua nih menulis surat. Artinya tolong sampaikan suratku ini kepada istri pertama daripada lakiku. Tapi sudah dihabarakan tadi oleh jariyah tadi, artinya laki pian sudah meninggal. Nah ini harta warisannya nang hak pian. Lalu sekalinya maka dia pun lalu berkirim surat seraya mengatakan surat ini tolong sampaikan kepada istri pertama yang saudara sepupunya itu. Iya sudah ya. Lawan juga pinanya ini duit nang 500 ini tahun lah duit 500 diterimanya kadang pokoknya dikirimnya surat kira-kira diterimanya aja kalau lah nang 500 dinar tadi karena haknya ya Allah sebagai istri kedua dapat warisan ya. Nah ternyata surat itu berisi sudah dibawanya bang tadi surat itu kepada istri pertama oleh jari salin buka apa isinya. Ternyata surat itu berisi pembebasan mas kawin bagi suaminya. Sekalinya waktu yang nikah itu ibaratnya tuh tanpa mas kawin. Tapi mahar ada aja, kalau mungkin mahar walaupun maharnya misalnya cincin daripada besi, cuman kada pakai jujuran dan macam-macam. Artinya bibinian nih minta nikah itu memang inya supaya statusnya bisi suami aja. Bukan hendak mencari harta suami, kada. Pembebasan mas kawin bagi suaminya. Dan wanita itu tidak mengambil apa-apa. Benar-benar hanya memohon perlindungan dari lelaki usil. Itu ya tujuannya. Jadi bebinian ini entah itu bebinian itu janda kah saudara, atau itu masih perawan kah, mungkin perempuan ini inya diganggu oleh laki-laki lain. Jadi ini perlu seorang suami, statusnya itu bersuami. Kalau inya bersuami, inya tidak akan lagi diganggu oleh laki-laki lain. Makanya inya perlu dinikahi oleh seorang laki-laki sebagai suaminya. Itu aja tujuannya. Makanya tadi memohon-mohon kan kepada yang pemilik toko tadi. Walaupun dia aku nih seminggu sekali digiliran bapak. Walaupun saya kada diberi mas kawin, walaupun kada diberi nafkah, yang penting aku nih punya status, punya suami, supaya laki-laki itu tidak mau mengganggu aku, kada mengusir kepada aku. Itu aja tujuannya supaya kehormatannya ini terjaga sebagai seorang perempuan, tidak dilecehkan, tidak diganggu, itu aja. Sekalinya nih benar-benar hanya memohon perlindungan dari lelaki usil. Nah, jadi ini kisah luar biasa lah. Artinya laki-laki tadi pun mengawini itu inya hendak menyelamatkan perempuan itu daripada diganggu oleh laki-laki nang hidung belang, mata keranjang dan sebagainya. Nah, biniannya pun dia minta kawini supaya inya merasa terlindungi gitu. Nah, dan bini yang pertama pun orang yang baik juga.
dia ada marah, ada juga melabrak, ada juga malah inya memberikan hak warisan kepada bini kedua. Nah, jadi bagus ibarataan nenek. Nah, seorang istri dilarang bertindak durhaka terhadap suami. Nyata bila berbuat durhaka maka dia dilaknat atau dikutuk oleh Allah, dikutuk para malaikat dan dikutuk seluruh umat manusia. Nah, jadi nama ngutuk tuh Allah, malaikat dan seluruh umat manusia apabila bini itu durhaka kepada suami. Mana dalilnya, mana hadisnya? Nih nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa ayyuma imra'atin asat zawjaha fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Wanita mana saja yang berbuat durhaka terhadap suami, maka dia mendapat kutukan Allah, kutukan para malaikat dan kutukan seluruh umat manusia. Kutukan itu laknat. Arti laknat itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang bini yang pertama tadi itu walaupun laki ini adalah menyakiti hati istri pertama, tetap aja bini yang pertama tuh baik wan laki, taat wan laki. Nah, kaitannya dengan kisah yang sebelumnya tadi. Tetap kadawani durhaka lawan laki. Walaupun laki bebini pulang. Nah, sahabat Ali, sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau anna imra'atan ja'alat ihda yadayha shawwa'a wal ukhra tabikhan wa wada'atha li zawjiha wa lam yarda anha kanat yaumal qiyamati ma'al yahudi wan nasara." Andai kata, ujar Nabi, andai kata, ini seandainya ya banglah, cuma kadang mungkin jubang terjadi. Andai kata seorang wanita membawa daging bakar pada salah satu dari kedua tangannya, maksudnya tuh kayak ini tangannya ini dibakar. Bukan membawa nang misalnya daging sapi dibakar lalu dibawa di tangan, di tangannya nang dibakar jadikan daging. Tapi kan seandainya tadi andai kata aja, cuman kadang mungkin terjadi kadang boleh kalau kita memakan daging manusia, apalagi daging bini seorang. Ini seandainya dibolehkan. Andai kata seorang wanita membawa daging bakar pada salah satu dari kedua tangannya ini dibakar sampai masak, gasan memberi makannya lakinya dibakar, dibumbui oleh dikecapi. Ini seandainya jamang lah, seandainya. Dan tangan yang satunya pulang lagi membawa daging rebus, lalu diletakkan di hadapan suami, sedangkan suami tidak ridha kepadanya, maka dia kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang Yahudi dan Nasrani. Maksudnya nih kayak ini, kadar ridhonya tuh bukan kayak ini. Kalau misalnya pian tah bemasak, benggangan, sekalinya kemasinan, lalu laki kadar ridho, bukan itu. Maksudnya ini kadar ridho gara-gara akhlak jahat istri gitu maksudnya. Gara-gara durhaka istri. Adapun yang masalah maulah gangan kamasinan bisa juga tuh hilap ya Allah, bisa juga besing aja. Pinanya kan dia nang pernah besing aja nah. Pian memasak gasan lagi pian lalu masini aja nah ya supaya inya nih tahu rasa jar karida pinanya karida ulun yakin pian nih cinta kepada laki. Kadang mungkin besing haja memasin nih atau hambari mungkin ketika hambari itu karena kada besing haja benar ya lah.
Nah, kada bising haja bener eta buat uyah kebanyakan. Nah, ini maksudnya membuat laki kada ridha itu karena tingkah laku istri itu juga jahat misalnya kepada suami, entah itu memamai laki kah, atau misalnya membebani laki kah, atau misalnya menampar laki kan misalnya atau misalnya berselingkuh pulang kadang laki-laki, itu maksudnya bukan nang tersalah bumbui lalu kamasinan nggak ada. Nah, bila walaupun misalnya menyediakan makanan luar biasa, tapi sedangkan suaminya tidak ridha kepadanya karena akhlak jahat istri, maka dia kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi ini orang kafir, orang Nasrani orang kafir. Di mana tempatnya? Di dalam neraka. Di dalam neraka. Jadi ibaratnya tuh bila bemasak-masak, bila bangkaut nasi, bila menyoronggikan laki itu jangan sambil bemamai. Biar makanannya nyaman biarlah. Mau sambil bemamai bisa kada nyaman juga. Hati laki atau kada nyaman. Ibaratnya tuh palingannya pulang biar makanan sederhana aja. Biar nasi aja lawan lauk pauknya misalnya sambal acan, lawan kawannya pete besanga misalnya tuh. Biar itu aja, tapi memasakannya dengan penuh cinta, dengan penuh mesra dan kasih sayang, senyum-senyum pulang. Nah, itu batu pulang mengawani pulang makan itu luar biasa tuh. Biar makanan sederhana aja, cuman memasaknya dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, mengawani pulang dihiga. Nah, itu nang kaya di surga aja sudah ditemani oleh seorang bidadari ya kelak. Nah, apalagi makanannya nyaman, batu pulang menyurunginya pulang dengan penuh akhlak, menyuapi pulang misalnya ke laki. Bisakah ini sudah menyuapi ke laki mon waktu pengantinan. Nah, suapi laki dipoto orang ya kelak. Bahasa suapan waktu pengantinan. Adakah wah ini pulang terulang pulang itu bagus jadi ulangi pulang. Bahasa suapan. Supan jatuh hajar. Nah, ini apa supan mon laki seorang? Bagus saja bahasa suapan tak. Atau misalnya sepiring berdua, malaran kada banyak bubu besuh. Muka piring lenggana cipir kah? Nah, sepiring berdua misalnya lah. Bagus saja kita. Kemudian judul yang berikutnya wanita penghuni neraka dan wanita penghuni surga. Nah, di sini disebutkan kayak apa wanita penghuni neraka itu tanda-tandanya. Nah, jadi kita dijauhi tuh akhlak-akhlak neta. Ada juga di sini disebutkan ini kayak apa tanda-tandanya wanita penghuni surga. Nah, amalkan itu kita. Nah, kayak itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita kaum amalkan. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أهوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.